Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukisno Kaharman. Kali ini saya akan membicarakan tentang kurikulum merdeka dan transformasi pendidikan Indonesia untuk SDG keempat. SDG keempat. Apa itu SDG keempat? SDG merupakan singkatan dari Sustainable Development Goal atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015. Tepatnya ada 17 tujuan SDG. Di antaranya adalah mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, memastikan kesehatan dan kesejahteraan, memastikan pendidikan yang berkualitas, mencapai kesetaraan gender, memastikan akses air bersih dan sanitasi, memastikan akses energi yang terjangkau, mendukung pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur yang tangguh, mengurangi ketimpangan, dan tujuan yang lainnya. Kali ini saya ingin menitik beratkan kepada tujuan SDG yang keempat, yaitu memastikan pendidikan yang berkualitas. Lalu bagaimana caranya? Di negara kita, Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah membuat kurikulum baru yang dinamakan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang lebih optimal. Tujuannya apa? Tujuannya agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Lalu, apa sih latar belakang dari dibuatnya kurikulum merdeka ini? Kurikulum sebelumnya yaitu kita kenal dengan kurikulum 2013 atau lebih dikenal dengan kurikulum kompetensi. Para pakar telah menilai bahwa dengan kurikulum 2013 ini masih terlihat bahwa dalam aplikasinya terdapat kesenjangan pendidikan. Kemudian pada tahun 2019 atau di negara kita tahun 2020, COVID-19 telah memberi dampak yang signifikan. Begitu pula dampak di sisi pendidikan. Pada saat itu, Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi memutuskan untuk membuat kurikulum baru yang disahkan pada tahun 2022. Nah, di dalam kurikulum ini terdapat proyek atau yang biasa kita dengar dengan nama P5, yaitu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Para siswa dituntut untuk mengaplikasikan setiap mata pelajaran yang mereka dapatkan. Diadakan suatu event puncak. Di sana akan dipamerkan, bahkan dijual, hasta karya yang telah dibuat oleh para siswa kepada pelajar lain atau orang tua pelajar. Kemudian kita sering dengar, yaitu Visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas merupakan gagasan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045, di mana itu bertepatan dengan 100 tahun Indonesia. Hal ini dicanangkan oleh Bappenas pada tahun 2019. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa tahun 2045? Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045, di mana usia produktif menempati posisi paling banyak populasi di Indonesia, berkisar antara 30-40 tahun. Lalu apa kaitannya dengan kurikulum merdeka? 2045 itu 20 tahun dari sekarang, di mana pada tahun 2045 berusia 30 sampai dengan 40 tahun itu pada saat ini berada di sekolah dari tingkat SMP sampai kuliah. Jika Indonesia tidak mau tertinggal, maka memang inilah saatnya. Kemudian apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan? Setiap kebijakan pasti saja tidak berjalan dengan mulus. Yang pertama yang terjadi di lapangan adalah pengajar itu belum siap, di mana pengajar perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Bagaimana mungkin siswa bisa dituntut untuk menjalankan proyek penguatan jika pengajarnya saja belum memahami sepenuhnya? Inilah tantangan bagi kita, terutama bagi pemerintah, untuk memberikan bekal bagi pengajar. Kemudian tantangan berikutnya adalah tidak ada anggaran khusus dari pemerintah untuk program P5 ini. Lalu bagaimana caranya? Kenyataannya di lapangan, para guru berbicara bahwa
Proyek P5 dilakukan dengan bahan seadanya. Apa yang bisa kita dapat? Tidak ada anggaran khusus untuk itu. Dan juga pihak sekolah dilarang untuk memungut biaya dari orang tua murid. Maka bisa kita lihat bahwa hal ini tidak maksimal. Ditambah lagi dengan belum adanya pemerataan pendidikan. Tentu saja tantangan di daerah dengan tantangan di kota itu lebih sulit di daerah. Kemudian baru-baru ini kita lihat bahwa pemerintah telah mengetatkan anggaran di semua sektor, tidak terkecuali di sektor pendidikan. Sampai muncul peringatan Garuda Merah, yaitu memprotes kebijakan pemerintah untuk memotong anggaran bagi perguruan tinggi. Kemudian kita sering lihat bahwa konten di sosial media menunjukkan beberapa pelajar SMA tidak bisa berhitung. Itu perhitungannya sederhana, hanya perkalian dan pembagian. Mereka tidak bisa. Dan yang terakhir adalah korupsi selalu menjadi masalah. Dari zaman dulu sampai sekarang. Kemudian, solusi apa yang ditawarkan? Menurut saya yang pertama adalah kurikulum merdeka perlu dibahas kembali, diperbaiki, atau bila perlu mempertimbangkan kembali bagaimana kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi ini bisa digabung dengan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, menjamurnya penyakit nomofobia, singkatan dari no mobile phone. Dan kita dengar istilah seperti FOMO, fear of missing out, YOLO, you only live once, FOPO. Hal-hal ini pasti menghambat kemajuan pemuda kita. Berikutnya adalah anggaran pendidikan yang tidak diganggu-gugat, sesuai amanah Undang-Undang 1945. Di mana dalam kenyataannya, semenjak diberlakukan, belum pernah mencapai anggaran 20% di daerah-daerah. Dan yang terakhir adalah, sudah pasti, korupsi musuh kita bersama harus segera diberantas. Jika tidak ingin, Indonesia gagal meraih visi Indonesia 2045. Kemudian, dari semua itu, refleksi yang bisa kita ambil adalah, semua masalah tersebut sebenarnya tidak akan menjadi masalah dan tidak akan menjadi alasan bagi kita untuk, anggaran bukan menjadi alasan bagi kita untuk bisa maju. Pendidikan kita diperbaiki sehingga berkualitas. Maka kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita ingin menjadi bangsa yang lebih baik? Atau kita hanya mengikuti tren semata? Dan tentunya, lagi-lagi korupsi tidak akan bisa diberantas jika tidak mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Saya Lukis Nuka Ahmad.